kita akan melanjutkan kembali apa yang kemarin sudah kita lakukan ya, apa yang kemarin sudah kita lakukan. Oke. Jadi bahannya masih dari yang kemarin. Kita sekarang coba perdalam. Nah, mudah-mudahan bisa lebih jelas lah ya. Ini saya coba seperti ini. Saya sengaja tidak full screen agar bisa mengedit ya, Baik, kemarin kita sudah bicarakan ini ya. Jadi bahan ini merupakan bahan yang terkait dengan sistematika laporan skripsi kita. Nah, oke. Biasalah ya, sesuai dengan buku panduan kita, sistematika laporan skripsi kita itu terdiri dari 5 bab ya, mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5. Oke, slide berikutnya kita akan masuk ke judul ya. Di pertemuan awal di kelas kita sudah membicarakan bahwa judul kita itu menggambarkan hubungan kausalitas atau pengaruh dari variabel dependen terhadap variabel dependen ya. Oke. Jadi, oke, kalau kita lihat, variabel independen kita dan variabel dependen kita itu kita menentukannya berdasarkan materi perkuliahan yang kita peroleh selama semester berjalan ini, mulai dari semester 1 sampai dengan semester hari ini, plus nanti semester di satu semester berikutnya di depan, sebelum kemudian saudara membuat usulan penelitian ya. Membuat usulan penelitian dan itu akan diseminarkan dengan dengan melalui proses seminar ya, dengan melalui proses seminar, usulannya diterima, ditolak, diperbaiki, itu mungkin tidak ada yang ditolak lah ya, mungkin ya, selama saudara bisa menyajikan proposal saudara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang ada itu adalah perbaikan-perbaikan, biasanya seperti itu. Kecuali kalau kemudian para mahasiswa melakukan kesalahan fatal. Contohnya seperti apa? Contohnya plagiasi. Jadi mohon jangan sampai terjebak oleh plagiasi. Ilustrasi terkait dengan plagiasi saya sudah sampaikan di kelas bahwa kita merasa bahwa ini kalimat dapat saya misalkan seperti itu. Ya pertanyaannya kan kita dapat atau punya kemampuan menyusun kalimat, frasa-frasa itu dari mana? Ya dari dosen yang saudara ikuti kuliahnya. Iya, pertanyaan berikutnya. Dosen itu bisa memberikan kuliah seperti itu dari mana? Pasti baca buku, baca sumber. Apakah nanti buku, penelitian terdahulu, artikel jurnal, laporan penelitian, dan lain sebagainya. Oke. Nah, misalkan kita akan melihat pengaruh variabel ekonomi makro atau sektor ekonomi makro terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi biasanya dipilih proksinya itu adalah GDP ya. GDP atau bahasa Indonesia itu mungkin PDB lah ya. PDB ya. PDB ya. Lupa ini. Hapusnya gimana nih? Bentar. Oke. Ternyata bisa lah ya. Oke. Nah. Ya. Misalkan kita akan meneliti variabel dependen kita. Muncul. Nah, ini salah satu
salah satu kendala kita itu. Aduh. Bentar. Hilang. Hilang itunya bentar. Kamu dari dalam. Turun. Biasa. Awal. Ya, sebentar. Udah. Baik, kita lanjutkan ya. Harus Muhammad, Pak. So, mohon di unmute dulu itunya. Apa? Oke, mohon di unmute dulu ya. Di mute dulu ya. Oke, baik. Mari kita lanjutkan ya. Oke, ini contoh ketika kita akan menjadikan variabel dependen kita adalah pertumbuhan ekonomi. Misalkan kita ambil proksi PDB, ya, kita ambil proksi PDB untuk nasional, ya, atau PDRB untuk regional, PDRB. Ya. Jadi misalkan pariwisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi di NTB misalkan, di NTB, di Aceh dan di semua provinsi yang sudah launching pariwisata halal. Nah, misalkan kita bisa jadi konsep besarnya adalah pertumbuhan ekonomi berdasarkan atau yang ditentukan oleh pariwisata halal, ya. Jadi konsep besarnya adalah pariwisata, ya. Konsep besarnya adalah pariwisata. Oke, pariwisata lah kira-kira gitu ya. Nah, karena kita sedang melihat atau akan menjadikan proksi wisata halal, jadi kita tambahkan konsepnya dengan pariwisata halal, ya, pariwisata halal. Bagaimana kontribusi pariwisata halal terhadap pertumbuhan ekonomi? Kalau nasional berarti PDB, ya. Kalau provinsi, kabupaten kota berarti PDRB. Jadi tinggal tambahkan R. R itu adalah regional ya. Regional. Oke. Nah, Nah, X1, X2-nya ini tergantung kita. Kita akan memilih proksi dari pariwisata halal itu misalkan gimana? Misalkan akses terhadap informasi, misalkan seperti itu ya. Misalkan akses terhadap informasi. Atau misalkan kunjungan wisatanya kita tentukan dari luar negeri. Berarti misalkan foreign exchange, nilai tukar mata uang asing. Nah, bisa begitu. Jadi X1-nya akses terhadap informasi. Akses terhadap informasi berarti kita akan melihat teori advertising. Kan advertising itu berada di bawah promosi ya. Promosi dari marketing mix itu kan produk, price, place, promotion. Nah, promotion itu di bawahnya, promotion mix itu salah satunya adalah advertising. Akses terhadap informasi yang kita tentukan adalah misalkan dari iklan. Iklan tuh bahasa Indonesia itu dari bahasa Arab ya, i'lan. Nah, itu ya. Jadi misalkan X1-nya akses terhadap informasi, X2-nya misalkan nilai tukar mata uang. Jadi judulnya kita menggunakan pengaruh akses terhadap informasi halal, wisata halal, dan nilai tukar mata uang terhadap kunjungan wisata.
Nah, kunjungan wisata kan menjadi PAD, ya. Jadi ketika kita dapat PAD, itu berarti masuk PDRB, ya, atau masuk pertumbuhan ekonomi. Hari ini, backsound-nya saya matikan saja dulu ya. Backsound-nya saya matikan dulu. Backsound-nya saya matikan dulu. Lupa tadi nggak dimatikan backsound. Seperti inilah. Sayup-sayup aja ya. Sayup-sayup. Oke. Berikutnya, oke, sampai sebelum ke berikutnya, silakan ada yang mau bertanya? Oke, silakan ada yang mau bertanya? Yang mau bertanya, mic-nya diaktifkan. Ya, yang mau bertanya mic-nya diaktifkan. Oke, tidak ada. Ya, silakan. Silakan, Gia. Gia kelihatannya mau bertanya nih. Ya, silakan. Gia, Windy, siapa lagi nih? Ada yang bertanya nih? Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Kita lanjut. Baik. Oke, berikutnya adalah kita masuk ke pendahuluan ya. Berikutnya kita masuk ke pendahuluan. Apa yang harus kita tulis dalam pendahuluan itu? Yang kita tulis dalam pendahuluan itu sesuai dengan sistematika. Pertama adalah latar belakang, ya. Latar belakang itu paling tidak harus terdiri dari tiga poin. Ya. Poin pertama adalah apa pentingnya topik diteliti. Ya. Yang kedua, apa menariknya? Apa menariknya topik diteliti? Itu ada backsound, cucu ya. Yang ketiga, itu apa alasan khusus? Ya, apa alasan khusus peneliti memilih topik? Ya. Jadi kalau kembali ke yang tadi, ya tadi kita bisa bicara pariwisata halal itu ya. Jadi topiknya pariwisata halal. Ya. Ini topik kita pariwisata halal. Ya, misalkan seperti ini. Nah, topik pariwisata halal itu kenapa kita teliti? Karena ini penjelasannya bisa begini. Kan sebelum ada ekonomi syariah, pariwisata itu, sektor pariwisata itu sudah banyak yang membahas. Jadi pariwisata atau tourism itu menjadi variabel instrumental. Variabel instrumental bagi pertumbuhan. Itu. Jadi kan bicara ekonomi itu selalu bicara pertumbuhan ya. Jadi biasanya pintu awalnya masuk dari pertumbuhan. Jadi pariwisata, yang halalnya kita kasih highlight dulu ya. Jadi pariwisata itu adalah variabel instrumental pertumbuhan. Nah, dalam konteks ekonomi syariah dan tentu saja hari ini kita akan menemukan momentum yang luar biasa ketika kita melihat perkembangan terakhir terkait dengan pariwisata halal, maka kita bukan berasumsi ya. Oke. Jadi dari data yang ada, dari perkembangan yang ada, maka pariwisata halal
kita nyatakan sebagai sesuatu yang penting untuk kita teliti. Nah, itu. Yang kedua, apa menariknya dari wisata halal? Nah, menariknya, ternyata pariwisata halal itu, atau sektor pariwisata secara umum, ya, dari data, ya, kita sudah mulai berbicara data, ya, itu terjadi fluktuasi kunjungan. Ah, gitu ya, fluktuasi kunjungan. Jadi ketika fluktuasi kunjungan kita peroleh, dari mana? Dari data yang kita peroleh itu. Nah, inilah kemudian kita sebut sebagai fenomena penelitian. Ah, itu ya. Jadi fluktuasi kunjungan yang ada, kita akan jadikan ini sebagai fenomena penelitian ketika kita lihat data pertumbuhan ekonomi, ya. Jadi data pertumbuhan ekonomi atau data GDP, PDB lah ya, PDB atau PDRB, itu naik terus. Saudara boleh lihatlah, masuk ke data BPS ya, boleh lihat masuk ke data BPS, di kita ini nyaris tidak pernah turun PDB itu. Sementara fluktuasi kunjungan atau sektor pariwisata ternyata mengalami fluktuasi. Nah, itulah yang kemudian jadi fenomena. Nah, bagi siapapun saudara yang akan meneliti di luar wisata halal, jadi artinya topiknya apapun, silahkan. Yang penting di awal kita harus memastikan adanya fenomena penelitian. Nah, di antara fenomena itu adalah terjadinya fluktuasi. Nah, berikutnya apa alasan khusus? Nah, alasan khususnya misalkan penelitian yang ada itu terhenti di 2017 misalkan. Jadi alasan khususnya adalah peneliti melanjutkan penelitian terdahulu. Misalkan alasan khususnya begitu. Ya. Peneliti melanjutkan penelitian terdahulu. Mohon jangan dibuat frasa alasan khususnya adalah karena lokasi wisata dekat rumah saya. Itu nggak boleh lah. Meskipun mungkin iya, tapi yang begitu itu nggak boleh. Ya, yang begitu itu nggak boleh. Sehingga tetap alasannya harus alasan akademis ya. Alasannya tetap harus alasan akademis. Dan dari alasan akademis itulah kemudian kita bisa menyusun frasa-frasa, kalimat-kalimat yang akan kita tuangkan dalam skripsi kita. Oke, jadi untuk latar belakang itu seperti itu dulu lah ya. Untuk latar belakang seperti itu dulu, kita membahas 3 poin ini. Apa pentingnya topik diteliti, apa menariknya topik diteliti, dan apa alasan khusus memilih topik, ya, atau topik itu dipilih alasan khusus. Nah, paling tidak kita bisa mengembangkan jawaban lebih panjang sebetulnya ya, lebih luas. Kenapa penting? Karena topik merupakan kontributor bagi pertumbuhan, misalkan begitu. Ya, kenapa menarik? Karena fluktuasi. Ya, boleh jadi begini. Kenapa menarik? Misalkan laju PDB, laju pertumbuhan itu misalkan 5%. Tiba-tiba wisata itu bisa di atas 5% dan semakin tajam, semakin terjal, ya, semakin terjal itu kalau dari bawah ya, kalau dari atas semakin curam gitu ya, itu kurvanya. Nah, boleh jadi seperti itu, ya. Jadi misalkan kita coba bikin ilustrasi ya, mudah-mudahan tidak itu lagi. Misalkan begini. Kita punya kurva lah ya seperti ini. Ini laju pertumbuhan kita PDB, ya. Ini PDB misalkan. Ya. Seperti itu. Tiba-tiba kita menemukan data untuk pariwisata. Nah, misalkan begini. Ini ya. Ini misalkan wisata.
wisata. Misalkan gitu ya. Ini. Nah, ini kan ini T0 ya, ini T0. Aduh, running out of time, habis. Ya, jadi kayak sementara gitu dulu lah ya, sementara gitu dulu. Terima kasih untuk kehadirannya. Mohon maaf untuk segala keterbatasannya. Nanti kalau ada pertanyaan di grup aja ya. Oke. Ya, baik Pak. Lantas, Pak. Terima kasih Pak. Pak. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrul minallah wa barakatuh. Wa basyiril sabirin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.